Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian. Kali ini kita akan membahas menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, pada video yang lalu telah kita bahas kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kali ini kita akan membahas kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, dan melaksanakan serta mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dalam hukum bentukan pada pemerintah negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Sebagai dokumen tertulis, konstitusi tertulis disebut Undang-Undang Dasar. Di samping konstitusi tertulis, dalam sebuah negara terdapat konstitusi tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis biasa disebut konvensi. Di samping konstitusi tertulis dan tidak tertulis, ada istilah lain yaitu konstitusi fleksibel atau luwes di satu sisi dan konstitusi rigid atau kaku di sisi yang lain. Konstitusi dikatakan fleksibel atau rigid dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama, dilihat dari cara mengubah Undang-Undang Dasar. Suatu Undang-Undang Dasar dikatakan fleksibel jika cara mengubahnya tidak memerlukan cara-cara yang istimewa. Yang kedua, dilihat dari mudah atau tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Siswa-siswi sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal sebagai satu kesatuan yang utuh. Siswa sekalian, Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Perubahan pertama pada saat sidang umum MPR tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001. Dan yang keempat terjadi pada sidang tahunan MPR yang disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air,
Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia terdiri dari yang pertama, pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal sebelum diubah terdiri dari 16 bab dan setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum diubah terdiri dari 37 pasal dan setelah diubah menjadi 73 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49 ayat dan setelah diubah menjadi 70 ayat. Sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan dan setelah diubah menjadi 3 pasal dan 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Siswa-siswi sekalian, dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat kesepakatan dasar yang dipedomani yang meliputi: pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 4. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5. Melakukan perubahan dengan cara adendum atau menambahkan pasal yang sudah ada. Siswa-siswi sekalian, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 tahun 1999. Siswa sekalian, alasan dari kesepakatan ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut falsafah negara atau cita negara atau state yang dikenal dengan istilah Pancasila, yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara. Adapun yang berubah adalah sistem dan lembaga untuk mewujudkan cita-cita berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia akan hilang. Hal ini berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, siswa sekalian, hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap mendukung pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar falsafah Pancasila. Siswa SMP dan MTS di seluruh tanah air, dari uraian di atas
Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis dengan rumusan yang jelas sebagai hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan rakyat sebagai warga negara. Kedua, singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang dapat diubah seiring perkembangan zaman. 3. Memuat norma-norma dan ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. 4. Merupakan alat kontrol terhadap peraturan hukum yang lebih rendah. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, pengatur. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. 3. Penentu. Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban aparat negara dan warga negara. Siswa-siswi sekalian, dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar yang tertulis yang mengikat bagi lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara Indonesia. Sebagai hukum dasar tertulis, Undang-Undang Dasar tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Hal ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.